Sudah sekitar 4 bulan aku menjalani statusku sebagai seorang mahasiswa. Aktivitas yang kulakukan tak jauh berbeda dari SMA. Berangkat ke kampus naik angkot, belajar, bergaul dengan teman, pulang ke rumah dan belajar lagi. Maklum, aku masih mahasiswa baru, jadi kegiatanku masih sebatas itu saja. Aku tinggal sendiri di sebuah rumah kecil yang dibelikan oleh orang tuaku, karena rumah asliku sangat jauh dari kampus. Suara alarm handphoneku berbunyi yang menandakan ini adalah awal dari rutinitasku. Kubuka pintu rumah dan kuhirup udara segar pagi ini. Aduh, senangnya hari ini cerah. Dengan semangat, aku bergegas ke kamar mandi. Seperti biasa, setelah mandi, aku menyiapkan sarapan dan bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Tak seperti kebanyakan temanku yang ke kampus naik motor sendiri ataupun dijemput sang pujaan hati. Aku memilih diantar oleh angkot ke kampus. Sementara dalam perjalanan, aku teringat sesuatu. Oh iya, hari ini kan mau beli bahan untuk mading. Lalu seketika aku tersentak teringat seseorang. Aduh, mana aku sekelompok lagi sama dia, keluhku, yang sekelompok dengan cowok yang kusebut bad boy itu. Cowok itu memang tidak seburuk yang dipikirkan. Dia tampan, tinggi, dan sebenarnya tidak begitu banyak bicara. Terkadang dia bersikap konyol saat di kelas, tapi kusebut dia bad boy karena dia smoker, dan kadang dia suka menggombal, tidak di kelas ataupun di sosmed. Sesampaiku di kampus, aku bertemu dengan ketua tingkatku yang kebetulan anggota mading juga. Rio, hari ini jadi beli bahan mading kan? Jujur aku semangat dengan mading ini karena sebelumnya aku tidak ikut kompetisi mading. Jadi kok Win, nanti sehabis kuliah kita ke toko bareng-bareng. Aku berharap Nadine bawa motor hari ini. Jam kuliah pun berlalu dengan penuh harapan. Aku menghampiri Nadine dan bertanya pada dia, Nat, kamu bawa motor kan hari ini? Tanpa basa-basi, aku langsung menanyakannya. Enggak, soalnya Rio yang memboncengku. Seketika aku tak bergeming. Terus aku pergi sama siapa? Ya pasti sama Reza dong. Percuma saja aku bertanya lagi. Kenyataannya, kita hanya ada 4 anggota. Rio sama Nadine, aku sama Reza. Entah berapa menit aku bergelut dengan pikiranku dan tak menghiraukan ajakan Nadine. Indah, teriakannya memecah lamunanku. Aduh sorry, jadi gimana? Dengan polosnya aku bertanya. Ya udah, kita cari mereka berdua. Ini udah sore loh. Dengan melupakan pikiranku tadi, aku mengikuti ajakan Nadine untuk mencari Reza dan Rio. Ternyata mereka sedang menonton akustik. Aku coba untuk mengalihkan pandanganku dari si bad boy itu. Aku tidak mau dia mengira kalau aku benar-benar mau dibonceng sama dia. Langkah kami semakin mendekati mereka. Rio, Reza, udah hampir sore nih. Kalian gak lupa kan kalau kita mau beli bahan? Kata Nadine. Aku hanya diam, aku biarkan Nadine yang memanggil mereka. Akhirnya, Rio dan Reza beranjak dari tempat mereka. Sialnya, si bad boy itu jalan lebih dulu dan dia sekarang tepat di depanku. Ayo, dengan wajahnya yang sok cool atau kenyataannya menangkul. Dia hanya mengatakan hal singkat itu padaku. Aku terdiam beberapa saat, menatapnya tanpa merespon apapun dari ajakannya. Tapi, aku kembali sadar dan mengikutinya dari belakang. Sampai di parkiran kampus, aku pun naik ke motornya. Jangan lupa pegangan. Tanpa berpikir panjang, aku memegang punggung tasnya. Selama perjalanan, tak satu pun dari kami yang mengeluarkan kata apapun. Keheningan terjadi sepanjang perjalanan. Hanya hembusan angin yang membawa aroma parfum yang dipakai si bad boy ini. Aku memikirkan bagaimana bisa aku berada tepat di belakangnya. Seseorang yang selama ini hanya membuatku berdecak melihat stylenya yang menyerupai seorang bad boy. Hingga kami berempat tiba di toko itu. Suasananya tak berubah sedikit pun. Helmmu. Aku membiarkan helmku tanpa menatapnya. Nadine menghampiriku dan tersenyum seolah-olah sedang terjadi sesuatu padaku.
Win, gimana rasanya? Pertanyaan aneh tiba-tiba dilemparkan Nadine padaku. Maksudnya, aku balik bertanya, seolah tak mengerti maksud pertanyaannya. Ya, gimana rasanya naik motor bareng Reza? Aku hanya ingin berdecak mendengar pertanyaan itu. Tahu ah, dia hanya tidak tahu kalau selama perjalanan tadi rasanya seperti hanya ada aku dan jangkrik di sekelilingku. Seketika aku seperti jadi snowman. Aku tidak bisa berkata apapun. Jantungku berdebar. Apa dia serius? Dia mengungkapkan perasaannya padaku. Orang yang selama ini ku sebut bad boy, ternyata dia menyukaiku.